Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, summal hamdulillah, summal hamdulillah, summal hamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumil liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sateja para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para tokoh, baik tokoh agama juga tokoh masyarakat sebedeneng dusun Koloran setejenah tanpa terkecuali sesangat beten kaula muljaki kong langkong, para ajunan, pengurus takmir Masjid Al-Hashimi di dusun Koloran beserta para remaja masjid, para simpatisan dan para kaum muslimin muslimat, wabil khusus jamaah kuliah subuh. Mudah-mudahan kita oleh Allah apa yang kita lakukan secara rutin mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang kita istiqomahkan dari ibadah-ibadah kita mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan keselamatan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih belum diistiqomahkan, muka-muka ki iparengana istiqomah bi Gusti Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kaula ban panjenengan sampai detik semangken Kak Dinto bisa apolong, bisa apangki dalam keadaan sehat walafiat. Kak Dinto merupakan nikmat secek rajenah dari Gusti Allah. Tatkala kita diberikan kesehatan, kemudian kita gunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesehatan yang sebenarnya adalah sehat untuk melakukan kebaikan. Meskipun sehat, meskipun beten beres salamet sehat tapi tidak digunakan untuk melakukan kebaikan, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Bahkan lebih baik sakit, masih sakit digunakan untuk ibadah, etempeng sehat tapi tak gunaki ibadah. Kisah lebih bagus sehat dan bisa disempatkan untuk digunakan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Termoga-moga iparana kesehatan sebarokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat sifatan kaula muljaki, lebih-lebih kaula ban panjenengan hari semangken bedeneng bulan-bulan semulja. Eki Kak Dinto bulan Dzulhijjah. Wataba sebut kalaban bulan Riyajah. Bulan Dzulhijjah Kak Dinto termasuk min asyhuril hurum. Dari 4 bulan
yang di situ mendapatkan keistimewaan dan sangat mulia bagi Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan Kak Dinto. Kula ban panjenengan diberikan segala macam keistimewaan bi Gusti Allah nika barokah teti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana rasokor raja ontong kula ban panjenengan teti umat Nabi Muhammad. Di saat para nabi, para rasul sakbelunna Nabi Muhammad cek terona beliau Kak Dinto terus tetia umat Nabi Muhammad walaupun kun sesaat sakecil sepenting ia ko umat Nabi Muhammad. Ini para nabi, para rasul dan umat-umat terdahulu juga punya keinginan terus tetia umat Nabi Muhammad. Tapi deki sebagian daripada nabi dan rasul ada nanti yang hidup setelah masanya Nabi Muhammad, yaitu adalah Nabi Isa alaihi salam akan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sedangkan kaula ban panjenengan tak minta, tak ngirim proposal untuk dadi umat Nabi Muhammad, tak anigo napa boleh nyogo sobung lahir temu-temu dadi umat Nabi Muhammad. Ini rezeki raja pada cerita. Apa mak bisa Kak Dinto? Apa keistimewaan menjadi umatnya Nabi Muhammad? Mak bisa umat nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu bisa cek teron dadi umat Nabi Muhammad. Karena Gusti Allah tibi dalam Al-Qur'an ampun ada kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Karena beanggapin jaipun Gusti Allah dari umat Nabi Muhammad adalah khairu ummatin, umat terbaik secara umum, simon secara pribadi per orang ibadah umat Nabi Muhammad sepengko gibanya umat lamba ibadah sepengko ya. Tapi secara umum umat Nabi Muhammad punya istimewa daripada umat-umat terdahulu. Kemudian umat-umat Nabi Muhammad Kak Dinto walaupun secara fisik diciptakan oleh Allah di budi saampuna umat nabi rasul sabelumna, tapi deki masuk swarga ada ketibi. Nikah keistimewaan. Oh di endi budi masuk ke swarga ada. Nikah kan paling kelakuan paling saya kan. Ntar kau jangan datang di budi oleh berkat mulai dah ada ki jarajaan boleh. Otaban ntar Jumatan datang di budi mulai ndak ada. Kak Dinto termasuk istimewa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya boleh umat Nabi Muhammad Kak Dinto dijamin oleh Allah setujuan masuk surga. Moga-moga masuk surga nih. Amin. Masuk surga. Keng syarat tah kudu toro oca ka Nabi Muhammad iman ka Gusti Allah, iman dek ka Rasulullah. Ini ke syarat tah. Pokoknya sepenting iman setujuan masuk surga. Keng masuk surga ki bedese tunda, bedese langsung masuk. Pada akhirnya masuk surga dijamin. Ki bedese nyeper, bedese tak nyeper kan senika. Ki nyeper bedese sekece, bedese bersedengan, bedese abid. Keng pada akhirnya masuk surga. Dabuna Kanjeng Nabi kullu ummati dakhalal jannah. Kabeh tang umat masuk surga. Illa man aba, kecuali sepengko. Tanya ki be sahabat kila wa man aba ya Rasulullah, ser tanda masuk surga nih. Mak bisa dari umat Nabi Muhammad tanda masuk surga. Ada bukan Kanjeng Nabi
man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saya taat ka sengko, ye dia saya bakal masuk surga. Ben siapa saya tak endekkan kok, ye dia tak kira masuk surga. Berarti tak endek masuk surga. Ini kata Bunda Gusti Kanjeng Nabi. Kemudian umat Nabi Muhammad ni dari saking istimewanya sampai malaikat Jibril ni kata bu ajaban kullal ajab, cek heran nah petolekor heran, pokok cek heran nah sahara dikala ada salah satu dari umatnya Nabi Muhammad ki beda se masuk neraka. Heran, aneh, mun ki beda umat Nabi Muhammad ki beda se beda masuk nang neraka. Kenapa? Karena can sekele sudah mendapatkan banyak keistimewaan odik nang itunya, mak ki depak nang akhirat masuk neraka. Berarti kan cek pengkon sahara nih kamu. Helu nah pengko petolekor pengko nih. Berarti komet nih kawan bareng. Bolehin pakun dak dingki. Berarti cek sarana berarti. Tapi mun orang kini kaki umpama tak pati sarah masuk surga nih. Ki bisa ndak kompol, ki bisa ndak jamaah, ki bisa ndak bejeng, ki bisa bahasa ben sama macam mah. Pokoknya toro ocak, ki ndak toro ocak masuk surga. Begitu juga heran dan saya bu heran umat terdahulu, umat-umat dan nabi-nabi terdahulu pas masuk surga heran. Kenapa mas nikah? Karena umat-umat terdahulu nikah saya masuk surga melarat. Berarti mun beda saya masuk surga nikah pun orang cek hebat sahara. Kenapa? Karena umat lambek nikah kaangkui nepus tusa melarat pada cerita. Bahkan dikatakan kaangkui bisa nepus tusan kotu mate gade, kotu bunuh diri. Bareng koloran mas tutu surat tobat pas suruh bunuh diri, ongguan masih tak tobat aja. Eman ki kompoi ki geni. Karena apa? Karena itu keistimewaan Nabi Muhammad. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad untuk menghapus dosa banyak jalan dan banyak cara untuk bisa menghapus dosa. Seharian beda, semingguan beda, sebulanan beda, bahkan setahunan beda. Kun kare fungsi kini ka kun. Can segala, kalau terlalu pokok gini kasih minta seharian beda, tak kenceng seharian mingguan beda. Tapi jelas beda terus nih kak. Napa diantaranya? As-salawatul khams, salat yang 5 waktu, mukaffiratun lima bainahunna. Bisa nepus dosa di antara sela-sela waktu salat 5 waktu. Duhur ke asar, umpama beda ngelakonin dosa gini. Dari duhur ke asar, dari duhur ngelakonin dosa, asar masuk dosa segini nih kak. Isapura bi Gusti Allah. Asar ke maghrib, umpama beda pernah ngelakonin dosa. Kini ben kemudian tak cepak atau tak sengaja ngelakuin dosa sepora kalau ben berena solat maghrib. Dari maghrib ke isya mun beda dosa bi solat isya sepora kepin. Dari isya ke subuh sepora. Pokoknya bersih. Nih kasih benar nih kak. Mumpah rutin kan bersih terus ini gini nih. Dosa gini tapi mun saya aja tak bisa ingat gini ikatan. Daripada nak kotoran kan lain cara nyesan kan. Mohon kelampi siang gue bejeng nyasan paling ko nih kucek bersih wan jadi. Mohon kelampi pengarian wi tukang kelampi pasakaan gini kata bisa kucek sini ka kutu gerpasakin. Penyek gerpasakin ya pentel wae ngegursa segera kini ka kita bersih Pak. Anapa? Rajo guluh wala nakot lokot tadi. Bi uwaun kena baik klin pakun boy jalan molos gitu. Karena memang dosa raja khusus untuk bisa mendapatkan ampunan apa? Atobat kala taubatan nasuha. Nah, pasti raja nih kak. Banyak lah dosa-dosa raja nih kak.
ngecok termasuk dosa raja, termasuk matiin orang, naudzubillah azina, bancukan main buk mabuan ni kan termasuk dosa-dosa sibuk deguk ni sejarah aja kutu nangis ke Gusti Allah, atau buat menyesal kutu ambu tak ngulang na boleh nangis ke Gusti Allah puru sabora. Mon ngocak kalaban salat sobung ni ka pakun. Tapi kula ben panjenengan mon selama orang gini kacaan segala tak terlalu pengko biasan ke dosa raja tak pati nyeting. Kun dosa ni kene ni kasih tompo sebenarnya. Lah dosa kene ni ka kelaban setong kabagusan salat selama waktu benar bersih kerebes pada cerita. Mak repat maksiat kiba ngala uduk keker dosa. Pokok luar biasa nih umat Nabi Muhammad. Semingguan beda. Napa? Solat Jumat ke solat Jumat boleh. Mungkin Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis umpama pernah ngelakonin dosa, Jumat sebekal datang sepura nih kata kita. Ini umat Nabi Muhammad semingguan beda. Kor ongke ke masjid, muntah ongke ke masjid, sobung tak bersih. Ini ke semingguan. Ki lain selain panjenengan kalaben ibadah puasa ada di situ mingguan beda puasa Senin dan Kamis, satu puasa Senin dalam bentuk kebaikan bisa menghapus dosa dalam seminggu. Tak bersih jabok Senin pola bersih jabok Kamis kan tak nih. Pokok luar biasa umat Nabi Muhammad istimewa karena Nabi pun ada wadbi isayyi'atal hasanata tampuha. Mon pernah ngalakonin coba dosa-dosa kene langsung toroen kalaban kabagusan maka secuba gelak bakal hapus kalaban kabagusan. Nah ini kan umat Nabi Muhammad kempang minta sebulanan beda. Napa sebulanan ada di situ banyak ibadah puasa setiap bulan. Ada di situ puasa ayyamul bid. Lambak pernah jelas lagi. Napa ayyamul bid? Di hari-hari terang tanggal 13, 14, 15 telu hari. Ada juga di situ ayyamus sud. Ada hari-hari gelap tanggal belulekor sangalekor telobolo. Ota bepetolekor belulekor sangalekor. Jadi sebulan 6 kali abasa. Kenika bisa mah bersih. Separuh 15 hari tak bersih jabok telu hari si tanggal 13, 14, 15 pola bersih di budina bulu lekor sangat lekor telu bolo. Kenika bulanan. Tak bersih jabok bulanan tahunan beda. Napa? Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Ramadan ka Ramadan. Ramadan ki bari mangken pon bulan sabel tak kepek riaja pernah ngalakunin dosa. Sora sapar molot dinawal dilahir Recep Reba puasa sepora bagian sini kini jawab puasa bila datang. Nyaman tak nyaman deti umat Nabi Muhammad. Punya nyaman sahara wala cerita. Umpama setahunan ni kah banyak macam-macam pun. Mon pon setahun dalam kehidupan setahun ni kah sema bersih dosa mesin cucin banyak pun. Beda puasa Arafah, beda puasa Muharram, beda puasa Asyura. Banyak gini kapan? Setahun setapongkor sepora, setahun sebekal datang sepora begitu salah. Pokoknya bersih korla orang ngakini kecan segala. Torok napa sepon elakon bi Gusti Kanjeng Nabi bersih urusan dosa. Dekik dia umil hisab tusan nikah kari sukoni pada cerita. Pokoknya nikah termasuk bagian daripada keistimewaan. Lah mangken nikah masuk neng bulan Dzulhijjah, tak usah masuk setahun Dzulhijjah melolo nikah pun berapa kali nanti kita bisa ada kesempatan untuk bisa menghapus dosa. Tidak hanya menghapus dosa, amal bisa nambah. Mungkin ngapus dosa melolo amal tak nambah kan tak imbang. Tapi di samping dosa nikah dihapus, amal nikah nambah. Kalau ben ngalakonin amal kenikah, kebagusan bisa nambah, dosa bisa sepura. Termasuk mangken nikah bulan Dzulhijjah, bulan Rebah, nikah istimewa. Keng lebet 10 awal Dzulhijjah nikah istimewanya luar biasa.
Keng makin lelebet lah tanggal senapa makin 14 paling tak 15 pun tahun dah tengah ni kah kalau ada nanti Eston ni kasih sampai yaki pertemuan beri karena beri ni kah crash ben buaran akhirnya nang kantor libur karena memang bejana nang buaran deje 10 awal Dzulhijjah ini adalah hari yang sangat paling dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang itunya. Napa apa ibu? Karena Allah asompai dalam Al-Quran dalam surat Al-Fajr wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar. Allah pun asompa berarti seesompai bikusi Allah nikah adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Anapa ma'asompa kalaban fajar Gusti Allah karena fajar itu sangat istimewa. Kalaban fajar orang bisa ngalaksanaaki salat subuh. Mon fajar kita keluar orang tak bisa berjang subuh. Siap puasa senikah. Mon kita fajar keluar bisa kok rokokan sampean. Fajar keluar mulai puasa. Nikah fajar. Dan tidak bisa yang bisa mengeluarkan fajar kecuali Gusti Allah. Makiring koloran hebat suruh menerbitkan fajar tak kira bisa. Itu semuanya Gusti Allah. Berarti fajar itu sendiri istimewa. Itu hanya murni kekuasaan Allah. Nomor 2 walayalin asyar dan 10 malam dan 10 hari yang malam-malam yang 10 dan juga harinya. Ulama lanika ada banyak penafsiran dalam ayat kadinto. Pertama ada yang mengatakan 10 awal Dzulhijjah dan ini juga banyak yang mengatakan para mufassirin. 10 awal Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini hari-hari yang istimewa paling dicintai oleh Allah ketika digunakan untuk beramal soleh. Itu buah kiban kuste Kanjeng Nabi. Ma min ayyamin ahabbu ilallah al-amalus salih ahabbu ilallah fiha min asyridil hijjah. Tidak ada amal soleh, tidak ada hari yang dimana amal soleh dikerjakan di malam-malam itu atau di hari-hari itu yang paling dicintai oleh Allah etempeng 10 awal Dzulhijjah. Beri dia mangkan tahun datang ni kan deki kulaban panjenengan dikejar sebagaimana kita mengejar Lailatul Qadar. 10 awal Dzulhijjah kunaki pun kebagusan apa sah lebih-lebih. Lebih dicintai oleh Allah beramal soleh di dalamnya ketimbang 10 awal bulan Dzulhijjah. Walaupun jihad sekalipun tidak mengalahkan pahalanya. Jihad fisabilillah. Sebagaimana saya jelaskan, jihad fisabilillah tak nyapo. Kecuali jihad orang amate pesen tade tunyan tompes ijabuk jihad puru kini kasih bisa mengalahkan. Mungkin jihad ki orang ngawdi beleman kejompoan kalah ganjaran Nabi orang amal soleh dengan 10 awal Dzulhijjah. Puru mula orang amate keluargaan mate kia tunyan tak ada sekali tompes ada gemet ada karen ada. Puru itu yang bisa mengalahkan ganjaran 10 awal Dzulhijjah dalam beramal soleh. Gawat nih kan biar basuro perang biar kafir tak kira ndek renggoloran suruh perang marah mun tak pertajian antar ke Palestina nyambi senjata perang tak kira aja siapa perang nyabuk PMK wala bingung ya sampai sakit lah bingung perang biar kafir nyari akun curun si raja perang biar kafir sampai menaruhkan nyawa harta melarat. Cukuplah beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Nikah tak bisa dikalahkan oleh jihad fisabilillah. Maka nikah umat Nabi Muhammad istimewa. Lambat lambat tobong akan nikah. Kesempatan-kesempatan emas seperti itu tidak ada. Dan kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dan juga Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzabu ma min ayyamin ayyata'abbad lahu fiha. Tidak ada hari-hari di dunia mulai mangken mulai lambok ciptaaki pertama kali hari sampai ke kiamat tidak ada hari yang di situ digunakan ibadah kepada Allah
ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah daripada 10 awal Dzulhijjah. Sobung are ni kata nyapok ka 10 awal Dzulhijjah ni ka. Padahal ya'dilu siyamu kulli yaumin minha, puasa sehari dari 10 awal Dzulhijjah kenika sebanding pahalanya dengan berpuasa 1 tahun. Setong sehari kenjerena pada puasa setahun penting apa? Mon 10 hari, mon 10 kan tak bisa karena 10 bulan adalah telasan. Di situ tak puasa. Ken imsak. Mulai dari pagi, mulai dari malam pacer imsak, tak ada tak nginum, tak rokok. Mari pujang telasan Idul Adha puru ada niat imsak. Kenika ibitong kenjeren juga, kenjeren apa sah. Lah nika mun umpama puasa terus tanggal setong sampai tanggal sanga apa sah, maka berarti pada na apa sah sakang tahun. Siapa puasa sakang tahun ni kemelarat. Ben kun cukup puasa sangang hari, kenjeren pada puasa sangang tahun. Anapa sehari pada na setahun. Tapi tak cukup kenika. Wa qiyamu kulli lailatin minha, ibadah di setiap malam-malam dari 10 awal Dzulhijjah kenika sebanding pahalanya dengan biqiyami lailatul qadar. Pahalanya sebanding dengan kita beribadah persis tepat ke malam Lailatul Qadar. Pokok Lailatul Qadar melolo sangang hari ni ke 10 hari, 10 malam. Sedangkan puasa, sedangkan ibadah tepat ke Lailatul Qadar ganjaran apa? Khairun min alfi syahrin. Lebih bagus etempeng ibadah 1000 bulan. 1000 bulan ni kan sama dengan sanapa tahun? Belum polo telok lebih segini. Belum polo telok tahun. Berarti mon belum polo telok kali 10 sama dengan belum 130 tahun. Biar ibadah semalam 10 malam kenika di awal Dzulhijjah ibadah kenjeran nika ki lebih bagus orang ibadah banyakan belum 36 tahun. Ki lebih bagus kalah. Kenapa? Karena sebanding dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Nika umat Nabi Muhammad. Saya rasa umur sampai belum 100. Umat Nabi Muhammad. Siapa bolo saya lah sakit topot je. Letak sehat. Ki umur ada desa belum 100 bila bah. Tak mun umat lambok umur belum 100, 100 bahkan bisa 1000 beda. Lah ini napa? Adalah akselerasi, percepatan untuk bisa mendapatkan pahala, bisa nabang dekat umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad umur tak apa-apa beri benda Gusti Allah. Sebitek petong bolo. Akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in kata Rasulullah. Tang umat re umur berkisar sebitek sampai petong bolo. Ni rata-rata pun. Mula lebih petong bolo kenika jarang. Sampai belum bolo sampai sangang polo jarang. Kini mitong paling 1000 setong macam. Petong bolo bi jarang. Ki benyak geng jarang. Karena mun pon petong bolo kenika umur bonus. Rata-rata sebitek lebih segoni nika biasan pun rak parak compet pun. Bon petong bolo belum bolo nika bonus. Benyama bonus nika tak mapan berita. Ben mun mele telur ke tuku, Pak beri bonus, tak kira beri saya mapan ya paling saya tedes soro guring ya tedes kala bonus garwa. Mon bonus saya mapan beni bonus. Nyaman bonus nika pun tak mapan. Umur mun sampai petong bolo tahun. Sampai belum bolo tahun cek kaman nyaman kiat. Anapa? Kenika umur bonus. Kimun umpama ikuna aki semapan nambah kabagusanna. Kemon tak ikuna aki jen nambah husa karon. Jadi kadang kula ban panjenengan minta lanceng umur sebarokah. Benih kula lanceng melolo. Lanceng umur sampai 100 tahun. King tak ibadah sekali. Tuh sanjen nyerepet karo. Seksaan aja banyak gini ada cerita. Artinya kula ban panjenengan mun umpama atuh urusan umur minta umur terbaik yang barokah monggo Allah. Ti meskipun umur gen 50 gen sebitek tapi secara amal perbuatan kebagusan padahal umur 1000 tahun
1.500, 2.000. Seperti itu yang kita minta. Benigun li Allah termuka-muka lancang umur, lancang menomor aking ibadah tak ada segala. Ketika rogi rogi umur pendek tapi amal ibadah banyak, itu adalah termasuk adalah manusia terbaik. Kata Rasulullah, khairun nas man qalla umruhu wa kathura amaluhu. Manusia yang paling mapan adalah manusia yang paling mapan man kathura umruhu wa kathura amaluhu, adalah orang umur lanceng amalnya banyak. Ini kasih paling mapan. Tapi orang yang paling rogi, saya paling cuba syarrun nas adalah man kathura umruhu wa qalla amaluhu. Umur lanceng amal lagi ni sekoni. Mon umur saya bukan amal lah pernah odik 2 tahun ni rogi gini kan. Tak amal sekali. Nah boleh 0 betul tak amal sekali. Oh rogi 2 kali lipat kini kenapa kali lipat. Bahkan kita kalau minta ya Allah paringin umur si barokah nggak nikah pun. Senapa abein apa jangan pangiran. Kini kan betul datang nak pun. Ya Allah paringin umur si barokah tin Gusti. Perkara angkena sampai senapa pun beda catatan. Nah meskipun pian tak kira adu tak kira nangis ya Allah palanceng mon umrah telo boleh tak kira lanceng. Saya penting saya bentan apa? Amal lah seperti ni kalanceng banyak. Dan bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan umur yang barokah? Kesempatan istimewa lakoni. Ibadah 10 awal Dzulhijjah lakonin. Ramadan manfaatkan sebaik-baiknya. Ada hari-hari istimewa lakonin. Ini kan nyaman orang cerdas, pandai untuk mencari kesempatan emas yang banyak orang tidak perhatian kepada kenikah. Menang sampean. Iya umur ramah kita 30 tahun, tapi pandai mencari waktu-waktu yang istimewa, ada perlipatan amal, ada penghapus dosa. Pada na umur rani ko 1000 tahun. Tempeng bi orang umur petong bolok yang tak amal sekali. Tak penter nyari bekto-bekto si istimewa. So bungkala ka sampean. Nah, ini adalah luar biasa. Itu semua adalah barokah nanti umat Nabi Muhammad. Barokah jadi kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Itu 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah ini apa amalan-amalan yang di situ paling istimewa di 10 awal Dzulhijjah? Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Di antaranya amalan yang paling istimewa adalah ibadah haji. Ibadah haji nih kan. Tapi saya oleh panggilan haji. Mau tak oleh panggilan haji kita tak bisa. Jalan sokong mau tak masalah lagi ya. Bener yang jalan sokong yang kamu kalau jalan numpak sepeda namanya. Nah jalan berasa jalan sokong depak. Tapi sana apa bulan ngaronya. Gimana umpama nyari si gratis ki jalan sokong ni. Ngalak lurus dia gudang garam terus. Depak kamu tahu nih ya nih. Lah ini amalan yang paling besar, ibadah haji yang sekarang insya Allah tahu tanggal berapa yang akan pulang. Tanggal senapa haji yang Breman? Belum lekor ya? Mulai semakin pertama. Oh kloter pertama ya. Mudah-mudahan semua ibadah haji, terutama seluruh di belahan dunia, terutama di Indonesia, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Peleman ada pak kecompoan selamat beramal ibadah hajinya yang dilakukan pada saat haji hari-hari haji mudah-mudahan diterima oleh Allah. Setiap haji saya mabrur yang tidak ada balasan kecuali hanya surga yang paling layak menjadi balasannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sebutan kula mulyaki. Ini keamalan yang paling besar. Apa? Haji. Bagi orang yang tidak haji, apa amalan di situ yang paling istimewa? Ya pasah nih kawan. Apa pasah? Makanya di situ ada hari tarwiyah, ada yaumul arafah. Itu sunnah bagi orang yang tidak haji. Gante bi Gusti Allah. Karena umat Nabi Muhammad ni kan tak setujan kelar haji. Walaupun saya daftar banyak, tapi kan saya mangkata kabar tak temu tu. Bukan saya daftar banyak. Dan koloran boy sana pemikir saya daftar, tapi saya mangkat sana apa? Ke ibu rumah makin sana mau orang, teloan, gun. Padahal saya daftar banyak, saya mangkat gun teloan.
Tapi urusan kenikah cek nyaman panggilan dari Gusti Allah. Kidan tos kun bon. Tapi Allah memberikan solusi kepada umatnya Nabi Muhammad. Iya mon sedepak ke Mekah bisa ngelaksanakan haji. Mon umat si lain tak depak pada remah. Berarti abu kencerna benyaan semangkan haji. Saya tak mangkan haji bagaimana? Dikasih solusi. Kamu puasa di Yaumut Tarwiyah, di Yaumul Arafah. Kamu puasa. Kentena kenikah. Lah nikah apa solusi pada taritan tetimak letak anguk-nguan dari umat Nabi Muhammad. Nyaman mun haji menungkok sengkok tak ada saya daftar apa saya tak ada bulan bosan. Pas daftar haji dah remah pas tak bisa oleh keutamaan ngah kenikah. Beri solusi. Beri ampun jelasaki ada amalan-amalan yang di situ pahalanya secara pahala bukan perbuatan ibadah, secara pahala sebanding dengan haji banyak pun saben jelasaki. Nikah solusi namanya. Supaya umatnya Muhammad nikah pada oleh kemanfaatan yang besar. Kemudian haji. Di hari ke-10 di situ ada ibadah namanya Idul Adha. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan bersama. Dan di situ juga ada ibadah kurban. Kurban nikah kesempatan besar. Kurban nikah sangat rajah manfaatnya kurban nikah. Karena di hari Yaumun Nahr tidak ada amalan manusia yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah daripada min ihraqid dam, daripada mageger dere. Mageger dere. Saya maksud mageger dere nyambeli kanggo korban. Anapa? Karena fa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi kuruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Karena binatang kurban kelak di hari kiamat dia akan datang kepada orang yang berkurban dengan tanduen, obuen, bahkan kokota. Nikah setuju bakal datang ke manusia ke nikah karena telah dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makin yang tunya makin kokota bersih locot kenikah nang akhirat deki. Datang entar kasih korban ya kokot lambek locot kokot aja bawa PMK ya. Ini kak setuju. Artinya apa? Semua apa yang ada pada binatang hewan kurban itu bernilai pahala. Kokot tak kenceran kebagusan. Tanduk buluna. Nah apa ini pun. Mau jalan dong anten ya jalan dong metung ya. Pokoknya apa yang ada pada binatang kurban mangka namun akurban nyari si sip, nyari si mapan, nyari si genteng, nyari si cek, nyari si kek sakit si koros. Karena kini kan apa? Kurban nakina. Bahkan di dalam kurban kini ada ketentuan. Mon sape tipang, ega kebaya kurban tak oleh, tak cukup, tak sah. Oh tabe kopeng bele tak sah. Nah, oleh PMK Pak Joilen ngotangakan koros tak sah. Baik gejala ringan, sedang mau apalagi yang berat tak sah. Ringan congok ada ringannya seperti apa? Mun kiran ringan pada ki menjadi parah tak sah. Saya maksud ringannya gun cuma gejala mungkin panas. Ki sehat, lempo langsung korban tadi langsung beki are sepolon langsung tonton langsung beli pola mi kejepok kian tak sakit ki cuma ringan gejalanya tak sampai bisa koros tak sampai napa bisa kengkun masalah makin orang pas tak ande lah gejala ringan keng beli kadang orang tak ande wajib atau ada binatang yang di situ buta sampai buta mama atau betak buta mun buta kan tak kenal kali kepin kecek harus tong nenek kecek kebay korban tak sah mun cek kecek nggak boleh buta kebay korban dah orang masih pah nonton ambian ya ngeldura mani akhirat pakai buta yang melak tapi kenika nyaman apa yungkisullah mengurangi daripada fisik binatang kurban itu tidak cukup. Kan mena korban nyari si lempo sampean nyari si lempo itu kinga banyak karu si mapan umur cukup tapi
mun tak cukup kita sajukan. Umur rasan apa? Sampai umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ini keburu cukup. Mau umur 1 tahun setengah ini tak cukup. Korang. Ini ke binatang kurban. Kemudian kurban Kak Dinto nanti diberikan kepada orang-orang yang memang ada 3 macam kelompok. Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiganya diberikan kepada fakir miskin, sepertiganya untuk orang-orang kaya dihadiahkan, dihadiahkan. Jadi ada khusus untuk orang fakir miskin, ada untuk orang yang bebas, orang sokin apa palingin juga dalam sepertiga yang ketiga. Sepertiga kaaban tibi, ini kamun kurban sunnah, mun kurban sunnat, artinya tak nadar, tak napa, tidak ada nadar, tidak ada unsur nadar atau ditentukan. Ini sunnah oleh orang ngasih kurban 1/3 dari dagingnya, tak masalah kan. Dok rumah, bodoh yang katanya dok rumah mengkula mana korban pas montut sesampel, tak masalah. Sesampel ni kah buat apa 1/3? Tak ada apa. Lah montut sesampel. Anu kenge ka bentar bi orang lah risiko kini kage. Karena orang saya bentar ya kini ka. Secara hukum memang tidak masalah 1/3 itu untuk orang saya korban sunnah. Kimun umpama tak ada 1/3 kunjung montut sakone jen mapan pun montut atena meloloh bi anun atena otabe kekela meloloh umpama terus keke tak masalah jen bagus semakin sedikit dia ambil tapi dia masih napa montut bentak montut kamu masih lebih bagus kata ulama lebih baik ngambil walaupun sedikit ambil daging yang paling bagus. Anapa? Niatnya tabarrukan. Nyopre barokah binatang yang digunakan ibadah ke Gusti Allah. Tapi manabi korban wajib anadar sampean engko nyai sakit mun beres korban nagin. Ya kan lain dentek beres mun tak beres tak korban nagin. Engko mun beres korban nagin nabiko. Akhirnya beres Pak. Korban wajib nih kah? Mon korban wajib binatang kenika wajib diberikan kepada fakir miskin, tidak boleh ngambil sedikit pun tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hamba-hambanya. Orang yang saya korban tak boleh montut pun karena wajib. Wajib ada 2 cara. Satu anadar ngasih gelek. Engkau mon sukses bisnis banyak penghasilan engkau korban pas hasil korban wajib dia nadar. Beda namanya juga korban wajib dengan cara ditakyin. Dalam ditakyin ditentukan. Nonton sampai dari pasar. Tonton. Tanya ki beta tangken. Sampai kebaya apa jikang? Are biko kebaya korban. Maka sapi itu wajib dikorbankan. Mangkan men menonton sapi tanya ki bi orang cek ilmu keil ya. Dengan beda ilmu keil ya. Sapi apa je kan? Korban rek korban gewe korban bingko ya. Niat seni ke wajib tadi korban kan ya. Kan beda kan orang kunjung mau di keil melolo. Korban rek kok korban depan ke depan tak korbannya jual. Banyak macam. Karena dengan cara ditakyin seperti itu sampai kini kasih saudara kebaik korban tak oleh gantiin saya lain kan? Oleh gantiin saya lain karena sudah ditakyin menjadi wajib pada nadar pun tidak bila sembeli orang nggak tak usah ngampong karena sudah menjadi wajib. Nah, ini ya. Kurban itu hukumnya ya sunnah muakkadah bagi kita madhab Syafi'i, Maliki, Hambali semuanya adalah sunnah muakkad. Satu madhab Hanafi bagi orang yang tidak bepergian ada di rumah dia orang yang termasuk kaya wajib untuk berkorban wajib. Mun madzhab Syafi'i termasuk sunnah korban ki tapi lebih bagus korban dan nikah termasuk kurban. Kemudian bisa orang nikah kurban nikah beda pertanyaan boleh kadang oleh ene ka gebay ongkos orang sia laku. Nikah benya nikah.
biar ngakin si tukang ngolet kolek kurban, terutama panitia ya. Tidak boleh dari kurban itu dijual belikan dan dijadikan ongkos bagi tukang ngolet kolek hewan kurban. Tidak boleh. Tidak boleh. Baik saya kurban maupun panitia tidak boleh ada yang dijual. Pak boleh ngalak, pai jual bi orang, jual ke orang. Pontut pai jual tak boleh. Tidak boleh dijual belikan. Siapa orang yang menjual dari binatang kurbannya maka fala udhiyatalah. Kurbannya tidak sah. Jadi sedekah biasa bukan korban. Termasuk di antara jual beli adalah menjadikannya sebagai ongkos upah orang salako. Bedoreng ngano binatang kurban pas ngocak koleen kalabe en la kebai ongkos sanglet ngolet gila. Dijadikan ongkos itu tidak boleh. Mun beda ambui banyak nih, banyak ambui ini. Karena itu bukan tidak berpengaruh, pengaruh kepada keesahan kurban gini kan. Pengaruh gini. Kemudian bagaimana caranya? Ki kolek gini kan norok gi bagi apa pulong bideking gini kan. Rak kerak bagi ka bu ibu soro kelpak penyaman soro kela gini kan soro kalkal kolet mari gini ka bi panitia ciroci pani sogoni gini kan. Sabek bagian tumpuan goro sabek mak le kening kakan dia. Karena kolek gini kenyaman dia maka gebececek. Roci. Laudarang ma orang syalako. Jangan diberikan dari kurban itu sebagai upah, baik teking maupun golek jangan dijadikan upah. Mone pria ongkos berilah uang lain. Beri ongkos lain. Saya korban gini kaki mon bisa binatang korban umpama embi plus obeng satos otabe saiket kebe ongkos sesinya beli otabe sing golek. Daya mon bisa, mon tak bisa dari panitia dari macarana. Dari panitia patongan, ayolah bagi saya ongkos berombaan 10 ribuan bagi ke sing ngolet. Tapi ongkos senyara kisi lain. Itu solusinya. Teti dari binatang kurban sobung saya kapan teti ongkos sobung saya jual, pah bagi ke kepin kau orang pun senika. Nah ini perlu harus diperhatikan ya. Banyak mungkin untuk kejadian nggak kenika. Tak boleh dijadikan upah. Bagaimanapun alasannya tidak boleh. Mon umpama orang tak gelem ke kolek, tak gelem sekali. Umpama subung saya gelem, umpama. Maka dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Kolek kenika padana jadikan seperti beduk. Nah, pateti na penyaman kora. Beduk jidur. Pateti jidur sahabat nang masjid. Itu berarti yang penting bermanfaat. Monompama orang yang tak gelem tapi banyak sih tujuan ka kolek kenika. King pun sengke sing ngolet ta kene. Nikah kolek. Jadi makanya urusan korban ini banyak hal-hal yang perlu nanti tanyakan, silakan apapun tentang korban itu yang perlu ditanyakan karena sangat penting, banyak orang yang belum paham tentang masalah urusan korban. Mungkin sampai di sini saja dulu apa pematerian pada hari ini, dan selanjutnya kita pertajam lagi, kita lebih mendalam lagi dengan pertanyaan-pertanyaan kita diskusi. Ada yang perlu ditanyakan ngereng tanyakin, tak usah dus-dus napa saya perlu tanyakin nek-onek berarti tanyakin bon. Insyaallah mana bitan kula bisa akan saya jawab, kalau tidak bisa nanti ditunda pada pertemuan berikutnya. Sakarito mungkin dari badan kaula moga-moga napa saya sampaikan kula dadi ilmu yang manfaat barokah bisa guna ka kaula ben panjenengan, terutama kana foto kaula ben panjenengan saja. Wadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.